Standar studi lapang kepemimpinan adalah kegiatan di mana peserta secara langsung mengamati dan mempelajari praktik kepemimpinan di berbagai organisasi atau institusi. Tujuan dan kegunaan studi lapang. Studi lapang ini dilakukan dengan bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika kepemimpinan di Desa Palai melalui pengumpulan data primer dan sekunder serta analisis mendalam terhadap temuan di lapangan. Dengan ini, berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pemimpin yang efektif, gaya kepemimpinan yang diterapkan, serta pengaruh terhadap kinerja. Tinjauan. Yang pertama, perencanaan tahapan proses pembangunan yang ada di Desa Palai mengacu pada beberapa regulasi. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 terkait dengan pedoman pembangunan yang ada di desa, di mana pada tahapan itu pemerintah desa dalam menyusun rancangan kerja pemerintah desa ataupun rencana pembangunan jangka menengah desa setelah pemilihan kepala desa kemarin. Yang kedua, pengorganisasian. Berikut struktur organisasi yang ada di Desa Palai. Yang pertama, Kepala Desa, Badan Kepala Desa. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris, Pelaksanaan Teknis Desa, Kepala Urusan Perencanaan, dan Staf Desa. Kemudian pelaksanaan. Pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan mulai dari pelaksanaan sampai pelaksanaan itu memiliki time schedule atau jadwal waktu pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, proses pencairan dana desa. Kedua, dalam hal kegiatan ini berlangsung, maka kita berusaha bahwa setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh desa, maka kegiatan pun harus segera dilaksanakan segera mungkin, tetapi memperhatikan bagaimana pemberdayaan bagi masyarakat. Pengawasan. Pelaksanaan kegiatan anggaran yang ada di desa itu senantiasa diawasi, mulai dari pembina di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa ada BPD masyarakat, kemudian dari OPD kabupaten dan Inspektorat Dinas PMB. Semua terlibat dalam proses penggunaan anggaran yang ada di desa, khusus dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mementorik setiap waktu itu adalah BPD dan masyarakat. Penganggaran. Salah satu bentuk bukti dari realisasi daripada pengelolaan keuangan adalah selain akuntabel, harus transparan. Pemerintah desa melakukan berbagai macam cara untuk membuka kepada masyarakat transparansi anggaran, mulai dari proses tahapan perencanaan sudah melibatkan masyarakat dan pemerintah desa membuat papan transparansi desa. Kemudian pelaporan. Laporan tanggungjawab pemerintah desa adalah laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD, ada yang disampaikan kepada bupati melalui camat, kemudian dilaporkan dalam bentuk LKPPD kepada bupati melalui camat. Kemudian yang terakhir, tahap evaluasi. Metode evaluasi yang dilakukan setiap tahun cukup sederhana. Beberapa persentase keberhasilan dari kegiatan dari tahap perencanaan sampai pelaksanaannya, dan setelah terlaksana kegiatan itu betul-betul bermanfaat oleh masyarakat, tepat sasaran atau tidak, dan itulah yang jadi bahan evaluasi. Literatur review. Tinjauan literatur mengenai kepemerintahan desa merupakan kejadian mendalam terhadap berbagai penelitian, teori, dan konsep yang diberikan. Dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, studi lapang ini bertujuan untuk memahami perkembangan, tantangan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kesimpulan, kepemimpinan pemerintahan di desa biasanya dipegang oleh kepala desa yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintah desa dan memimpin masyarakat setempat. Kepemimpinan di desa berfokus pada pengelolaan pemerintahan lokal yang efektif dan melibatkan partisipasi komunitas dan harus adaptif terhadap tantangan yang ada.